Oke, jadi teman-teman kita udah sampai di sebuah perkampungan warga Dayak, masuk desa Sambura ya Pak ya. Dengan Pak siapa Pak namanya Pak? Pinus. Pak Pinus. Pak Pinus warga asli sini ya Pak ya? Sambura, ya. Sambura. Jadi kabupaten apa namanya? Adiknya Panglima. Oh iya, tadi udah ngomong. Oh berarti ini dekat dengan Panglima Jila ya rumahnya ya? Dekat. Berarti kampung ini bisa dikatakan sebagai kampungnya Panglima Jila yang terkenal itu ya Bang ya? Suasananya asri banget, keren. Pas kebetulan di dekat dengan apa rumah-rumah ini banyak apa namanya tanaman padi yang udah menguning ya Pak ya? Panen. Musim panen. Pak Pinus, kalau hari-hari warganya ini sebagian besar kegiatannya ataupun pekerjaannya itu sebagai apa Pak Pinus? Petani. Petani. Itu nanamnya apa? Padi, terus kebunnya apa jenis? Oh jagung. Karet ada? Karet juga. Oh karet juga ada. Kalau kan sebagian besar kalau warga Dayak yang bagian gunung mungkin ya, itu suka dengan nanam padi yang di perbukitan itu ya. Oh iya. Nah kalau ini modelnya tanam padi yang Ini dengan pengairan. pengairan. Oh pakai pengairan, Irigasi. irigasi. Jadi mungkin bisa sampai 3 kali ya dalam setahunnya. 2 kali lah. Oh 2 kali. Ya waktu itu kan saya pernah masuk di daerah mana ya sebelum ini nih masih Tanjungan sana. Itu masuk ke dalam tuh kalau paginya sebagian besar nanamnya di bukit. Jadi dia hitungannya dalam setahun itu cuma sekali gitu. Ladang. Berladang, padi ladang kata orangnya. Kalau saya tadi kan nanya yang dari depan itu kan masuk wilayah Kabupaten Landak ya. Ya. Tidak jauh dari situ langsung masuk Kabupaten Mempawah. Bawah. Paling mungkin 10 meter lah saya nanya dari orang itu ternyata masuk masuk desa Sambura ini masuk Kabupaten Mempawah. Perbatasan Mempawah Landak ya. Desa terakhir. Desa terakhir yang ada di Kabupaten Mempawah sini. Nah, kalau Dayaknya Dayak apa di sini? Di sini Dayak Ahe. Dayak Ahe. Dayak Ahe. Jadi Dayak Ahe itu kalau nggak salah Ahe itu bahasa Indonesianya apa gitu ya. Nah, kalau orang Dayak Ahe nyebut apa itu gitu? Ahe. Ahe gitu. Kalau Ahe kuah gitu ya. Apa itu gitu. Kalau pergi ke pasar gitu misalkan. Ampus ke pasar. Ampus ke pasar. Kalau pergi ke ladang, Ampus ke papuk. Atau ampus ke umah. Ampus ke umah atau ampus ke Papuk. apu. Ini jadi saya sambil belajar bahasa apa namanya? Bahasa Ahe. Tapi kalau saya udah masuk beberapa daerah di Kalimantan Barat itu kayaknya yang lebih saya banyak pahami bahasanya, kosakatanya itu bahasa Ahe memang. Ini sebetulnya daerah sini malah banyak warga Jawanya ya kalau nggak salah ya? Oh iya di sini 70%. 70% Ya. warga Jawa? Ya, oh, warga Jawa. jadi dalam satu desa namanya Desa Sambura itu, Sambura. malah yang 70% warga Jawa, yang 30% warga Dayak, campur gitu ya? Oh gitu. Melayu juga ada. Melayu juga ada, jadi hitungannya ini multi etnis ya? Ya multi. Multi etnis. Bagus tuh maksudnya. Jadi bukan hanya warga Dayak aja yang tinggal di desa Sambura ini. Berarti Panglima Jila itu letak kampungnya berada di kampung yang multi etnis ya, bukan yang multi etnis. Bukan di kampung Dayak yang benar-benar satu kampung isinya orang Dayak semua itu bukan. Oh. Jadi NKRI-nya kuat ya, Bhinneka Tunggal Ika-nya kuat. Di sini lebih dekat. Iya, di sini lebih dekat. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan warga Dayak yang ada di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ini lebih tepatnya di Desa Sambura, kecamatannya Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Tadi kata Pak Pinus, desa ini desa terakhir yang berada di Kabupaten Mempawah berbatasan langsung dengan Kabupaten Landak. Nah, kebetulan juga di sini mayoritasnya adalah warga yang di kampung sini yang menetap ini warga Jawa. Jadi bergabung antara Jawa dengan Dayak. Kebetulan juga di sini tempat tinggalnya atau kediamannya Bapak Panglima Jila. Ya, Pangalalok Jila. Pangalalok Jila. Ini kan kita juga belum terlalu tahu persis ya Pak ya. Sedikit mungkin Bapak bisa ngasih gambaran. Tadi ada disebutkan Bapak namanya itu untuk sebutan Panglima Jila itu sebutannya itu Bapak sebut apa tadi? Pangalalok Jila. Pangalalok Jila. Ya. Nah, Pangalalok Jila itu secara statusnya gimana itu, Pak? Statusnya dia lebih sepuh lagi. Lebih sepuh daripada Panglima gitu. Panglima di atas Panglima. Karena kalau Panglima itu dia lebih ke arah misalnya kalau zaman dulu itu dia perang. Ya. Artinya dia
turun ke lapangan gitu. Oh gitu. Ya kan? Ah. Terus kalau Pangalangok itu dia lebih ditanyakan anunya, Strateginya, nasihatnya. Iya, Oh, atau nasihat atau apapun gitu. spiritualnya istilahnya Iya, ya. gitu. Oh, jadi di atas panglima. Tapi dia bisa juga turun gitu. Bisa juga turun. Kalau diperlukan. Oh, diperlukan. Pak, kalau boleh tahu wilayahnya itu apa ada? Misalkan kalau panglima ada satu wilayah di daerah Kalimantan sebelah mana atau desa atau mungkin kecamatan atau mungkin kabupaten gitu, adakah bagian-bagian? Ya, dulu ada, tapi pembagiannya secara signifikan tuh enggak. Cuma dia biasa setiap daerah atau suku itu dia punya panglima-panglima. Oh gitu. Nah, misalnya panglima Langgan, misalnya kan panglima apa namanya tuh panglima Barau. Panglima Barau di mana itu? Terus itu dulu dia di Pontianak. Oh, Pontianak. Sekarang udah meninggal. Udah meninggal. Oh. Terus misalnya yang terkenal itu kan Panglima Burung. Itu zaman dulu kan. Zaman dulu itu ya. Nah, itu memang udah legendaris lah. Kan. Gitu. Terus banyak panglima-panglima yang lain lagi kan. Oh gitu. Oh, menurut daerahnya dan menurut sukunya gitu ya. Sukunya. Oh, daerah misalkan Dayak Ahe itu punya panglima sendiri gitu. Punya panglima sendiri. Mungkin ada Dayak Bidayuh ada lagi panglimanya. Ada lagi. Dayak Iban ada lagi gitu ya. Lagi, gitu. Oh gitu. Terus misalnya kalau dulu kan dia mungkin hanya satu wilayah tertentu kan. Tapi dikenal misalnya orang Dayak kan. Tapi kalau sekarang Panglima Jilah ini atau Pangalangok Jilah ini dia wilayahnya udah mancanegara lah. Oh. Artinya sampai ke mana itu? Sarawak itu. Ke Brunei, Malaysia juga. juga. Ke Brunei juga. Nah, Indonesia. Di mana ada etnis Dayak lah. Oh gitu. Nah, jadi kekuasaannya itu sampai menyebar ke daerah luar negeri. Pengaruhnya, ya, bukan kekuasaannya, pengaruhnya ya, gitu. Pengaruhnya. Gitu. Oh gitu. Jadi dia mampu mempersatukan beberapa etnis Dayak itu Dayak. Sekarang tuh dia mampu mempersatukan Dayak gitu. Oh begitu. Jadi dia itu bagus sih. Bagus. Dan itu cara apa namanya pengangkatannya secara umum atau sendiri itu atau gimana? Ada ritual juga sih, ada ritual. Oh jadi gitu. ada ritual tertentu yang dianggap tokoh-tokoh lah. Iya. Oh tokoh-tokoh gitu. Iya. Dayak gimana gitu. Masing-masing tokoh Dayak bersatu, terus musyawarah mungkin ya. Gitu. Kira-kira siapa yang akan dijadikan Pangalangok? Dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Oh gitu. Jadi biasa kita yang tahunnya kan Panglima Jilah gitu ya. Ya, Panglima Jilah itu tinggalnya di sini. Sebetulnya tadi pengen juga mampir ke kediaman beliau karena hari ini lagi pergi ya beliaunya Pak ya. Lagi pergi. Kemana Pak katanya Pak? Ke Kaltara. Ke Kaltara. Jadi kita nggak bisa ngobrol. Nanti kapan-kapan ketemu bisa ngobrol. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.